Banyak orang mendaki gunung untuk mencari ketenangan, tapi tidak sedikit yang sadar bahwa di balik rimbanya pepohonan ada kesunyian yang mengawasi. Mereka bilang gunung punya cara sendiri untuk menyapa tamu yang tak diinginkan. Bukan dengan badai, bukan dengan terjalnya jalur, tapi dengan bisikan yang memanggil namamu di tengah malam atau sosok kawan yang tiba-tiba terasa asing di depan matamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Bilik Setiawan. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian yang menonton video ini diberikan kesehatan, dimurahkan rezeki, dan tentunya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Jadi, di video kali ini kita akan membahas rangkuman dari berbagai kejadian-kejadian horor dan di luar nalar yang sering dialami oleh para pendaki ketika melakukan pendakian di gunung. Tapi sebelum masuk lebih jauh, buat kalian yang belum subscribe, yuk langsung aja subscribe sekarang juga biar nggak ketinggalan kisah-kisah menarik lainnya yang tentunya banyak pesan-pesan dan pelajaran yang dapat kita ambil dari kisah tersebut. Ya udah, kalau udah siap, langsung aja kita masuk ke ceritanya. Pendaki ini digenapin sama sosok pendaki goib di Gunung Slamet. Jadi guys, kejadiannya itu terjadi di tahun 2015 lalu, waktu Rio mendaki ke Gunung Slamet via Bambangan. Nah, waktu dia lagi istirahat di aliran sungai, tiba-tiba dia didatangin tuh sama sosok pendaki cowok bawa ransel pakai jaket hitam. Dan pendaki ini ngomong ke rombongannya Rio, "Mas, boleh nggak saya gabung?" "Loh, emang rombongannya Mas kemana?" tanya Rio kan. "Saya sendirian Mas." "Boleh kok Mas." "Nah, emang Mas orang sini ya?" "Iya Mas, saya orang sini," kata pendaki tadi. "Emangnya tinggal di mana?" "Di bawah ya," kata Rio kan. "Enggak Mas, saya tinggal di sini nih." Nah, mendengar itu langsung merinding mereka semua. Pendaki ini nyaris nggak bisa pulang gara-gara diajak sosok perempuan yang tinggal di Gunung Pulosari. Jadi, kejadiannya itu dialami oleh Eva, seorang pendaki pemula asal Jakarta Barat tahun 2017 lalu. Nah, di pendakian itu dia berharap bisa ngelupain semua masalah yang lagi dia alamin. Cuma nih guys, setiba di area camp, Eva ini ngeliat ada sungai yang airnya jernih banget. Turunlah dia tuh ke sungai tadi, dan tiba-tiba ada 6 orang perempuan lagi mandi di sungai itu. Disamperinlah Eva tadi sama salah satu perempuan itu dan ngajak dia buat mandi di sungai. Tapi Eva nolak. Setelah beberapa saat, ditanyalah sama Eva perempuan tadi, "Teteh, kok teteh nggak pulang ya?" "Kita nggak bisa pulang," kata dia. "Kita udah lama tinggal di sini teh." Jadi guys, tahun 2019 lalu, waktu Rio mendaki ke Gunung Rinjani, setiba di Pelawangan, dia nyoba turun ke jurang nih, pakai tali webbing buat ngambil air. Tapi sialnya, dia tergelincir dan jatuh ke jurang dengan kedalaman 150 meter dan pingsan seketika. Nah, waktu pingsan itu, dia ngerasa kayak ketemu sama sekelompok orang yang berpakaian adat yang ngasih dia air. Dan anehnya nih guys, pas dia sadar, botol minuman yang dia bawa tadi tuh bener-bener udah terisi penuh dengan air. Dan yang paling aneh lagi, waktu dia ditemuin sama porter dan dievakuasi, nggak ada sama sekali tulang yang patah. Hanya seluruh badannya itu terasa pegel gitu guys. Jadi bener-bener sebuah keajaiban gitu. Tahun 2024 lalu, Ibu Christine ini mudik ke kampung suaminya yang ada di Yogyakarta. Nah, setiba di sana, dia iseng tuh jalanlah keliling kampung sambil ngeliat-ngeliat suasana kampung kan. Di situ dia ngeliat ada warung soto di pinggir jalan dan penjualnya itu nenek-nenek sekitar umur 70 tahun. Mampirlah tuh dia ke warung soto tadi dan memesan 1 porsi soto. Pas dia cobain, ternyata itu soto enak banget. Tiba-tiba si nenek itu ngomong lagi tuh ke Bu Kris, "Kalau kamu pengen nyobain soto yang paling enak di kota ini, besok datang lagi ke sini." Nah, pas besoknya Bu Kris ini datang lagi tuh sama suami dan anaknya, tapi dia nggak nemuin sama sekali warung soto itu. Lalu nanyalah dia sama salah satu tukang jamu yang lewat di situ. Kata Mbok Jamu itu, "Di situ nggak pernah ada warung soto, Mbak." Kagetlah Bu Kris di situ. Pendaki ini ketemu sosok nenek-nenek yang lagi manggul kayu bakar di pos 2 Gunung Cikuray. Jadi sama pendaki tadi ditanyalah itu nenek,
"Nek, punten, kalau jalur ke puncak buat pendaki ke arah mana ya?" Lalu si nenek tadi jawab, "Salah atuh Jang, ini bukan jalur, ini bukit, kalian salah jalan." Nah, setelah ngejawab gitu, tiba-tiba itu nenek hilang seketika. Merindinglah mereka di situ. Tahun 2014 lalu, waktu Nardi asal Jakarta mendaki ke Gunung Cikuray, setiba di Terminal Sukabumi, mereka istirahat tuh di musola yang ada di belakang terminal. Pas masuk waktu sholat, datanglah bapak-bapak ke musola tadi. "Kalian mau kemana?" kata dia. "Mau ke Gunung Cikuray, Pak. Ayo sholat dulu." Pas selesai sholat, tiba-tiba bapak tadi ngeluarin tasbih itu dan ngomong ke Nardi, "Ini kalian bawa. Nanti kalau ada apa-apa di atas, perbanyak zikir pakai tasbih ini." Nah, udahlah tuh. Sialnya, waktu menuju pos 3, tasbih tadi dijatuhin tuh sama temannya Nardi. Nah, pas lagi istirahat di pos 5, tiba-tiba temannya Nardi ini teriak sambil megangin lehernya. Pas sadar, ngomonglah temannya tadi kalau dia didatangin sosok berbaju putih mirip kiai dan marah ke dia karena nggak bisa ngejaga titipan dari si bapak tadi. Tahun 2018 lalu, Aji sama Adit ini mendaki ke Gunung Salak via Cidahu. Nah, entah sengaja atau keceplosan, Aji ini ngomong di situ, "Ini kan tempat pesawat Sukhoi yang kecelakaan dulu itu ya." Dan gak cuma sekali dia ngomong gitu guys. Setelah beberapa menit jalan, dia ngomong lagi tuh, "Bener kan Dit, di sini nih tempatnya?" Dan gak lama abis ngomong gitu, tiba-tiba kabut datang gitu. Dan setelah kabut itu muncul, mereka ngelihat ada cewek berpakaian pendaki lagi berdiri aja sambil nunduk di tepi jalur. Nah, waktu berpapasan itu sama itu cewek, Aji ngomong, "Permisi Mbak," sambil dia iseng nih noleh ke belakang. Dan lu tahu apa yang terjadi? Itu cewek kepalanya muter sampai ke punggung dan matanya hancur sebelah. Sontak mereka kaget dan lari dari situ. Tahun 2016 lalu, Wahyu bersama rombongannya mendaki ke Gunung Bekel yang ada di Mojokerto. Nah, waktu itu mereka ini ngelakuin trekking malam gitu. Karena belum ada yang pernah naik ke gunung itu, alhasil mereka pun tersesat sampai kelelahan. Akhirnya ngecamp lah tuh di salah satu candi yang ada di situ. Dan tengah malam nih, pas lagi istirahat, tiba-tiba tenda mereka digoyang-goyangin sampai prem tenda itu patah dan sobek kayak tersayat benda tajam. Dan keesokan paginya barulah mereka sadar tuh. Ternyata tempat mereka ngecamp semalam adalah tempat sakral yang memang dilarang buat ngediriin tenda di situ gitu guys. Bapak ini ngebawa penumpang gaib seorang ibu-ibu di mobilnya waktu lintas Sumatera dari Jambi menuju ke Jakarta. Jadi guys, kejadiannya itu dialami oleh Pak Andi di bulan Desember tahun 2023 lalu. Waktu dia ngirimin hasil bumi kopi dan rempah-rempah dari Jambi ke Jakarta bersama keluarganya tuh. Nah, setiba di desa Sorolangun, Jambi, mereka istirahat tuh buat makan siang. Nah, pas mau ngelanjutin perjalanan, tiba-tiba datang ibu-ibu mau ikut bareng mobil mereka. Katanya sih mau ngunjungin keluarganya tuh di Jakarta. Nah, setelah dibolehin, lanjutlah mereka jalan. Dan ternyata guys, di sepanjang perjalanan, sosok ibu-ibu tadi tuh nggak nampak di kaca tengah mobil tuh. Gimana nasib perjalanan mereka tuh? Keluarga ini hancur akibat korban perewangan dari leluhurnya. Jadi guys, tahun 2023 lalu, semenjak kepergian eyangnya Maya, seorang pengusaha sukses ayam dan bebek goreng di Jawa Tengah, itu semua saudaranya mulai tuh berebut harta warisan. Akhirnya ibunya Maya mutusin buat nerusin usaha dan semua ilmu dari eyangnya tersebut dengan berbagai syarat ritual yang harus dia jalani. Dan alhasil, dalam waktu singkat, usahanya tadi kembali berkembang pesat. Tapi entah kenapa ibunya Maya ini tiba-tiba menderita sakit lumpuh gitu, nggak sembuh-sembuh. Akhirnya semua persyaratan pun nggak bisa lagi tuh dia jalanin. Dan akibatnya selain usahanya kembali bangkrut, ayahnya Maya dan omnya ini ikut jadi korban kehilangan nyawa secara nggak wajar gitu. Pendaki ini kesurupan gara-gara bawa miras ke gunung. Jadi guys, di tahun 2005 lalu waktu Hendra asal Jakarta mendaki ke Gunung Gede via Cibodas.
Ternyata nih salah satu temennya nih ada yang ngebawa miras tuh. Dan pas lagi ngecamp di Rawadenok 2, mulailah tuh mereka ngobrol-ngobrol sambil nenggak miras. Nah di situ entah kenapa tiba-tiba temennya ini yang bawa miras tadi ngamuk teriak-teriak sambil ngeraung-raung gitu, persis kayak macan. Ternyata dia kesurupan guys. Lalu dimasukinlah tuh dia ke tenda sama teman-temannya. Nah, karena nggak ada yang ngerti cara nanganin kesurupan, diikatlah tuh temennya itu pakai tali tuh sampai besok paginya. Dan akhirnya dia sadar sendiri, guys. Tahun 2023 lalu, waktu pendaki ini mendaki ke Gunung Slamet via Permadi Guci, pas turun dari puncak dan hendak kembali ke pos 1, tiba-tiba di tengah jalan dia ketemu sama pendaki cewek yang jalan turun sambil nyeret-nyeret kakinya. Dan pendaki ini tampak pucet banget. Cuman yang bikin merinding waktu ditanya, jawabannya itu mendayu-dayu guys. Mbak sendirian apa sama rombongan? Sama rombongan mas. Terus waktu dipamitin juga jawabannya sama. Duluan aja mas katanya. Dan pas udah nyampe ke base camp, ditanyalah tuh sama rombongan yang baru turun berikutnya. Mas, ketemu nggak sama pendaki cewek yang jalannya kakinya diseret-seret tuh? Tapi jawaban semua pendaki itu nggak ketemu tuh mas. Bingunglah mereka di situ. Pendaki ini ketemu sama sosok yang minta tolong di puncak Manik Gunung Salak. Jadi kejadiannya itu terjadi di tahun 2012 lalu. Waktu Heru hendak diajak untuk ikut ngebantu tim SAR mencari korban pesawat Sukhoi. Nah, singkat cerita, berangkatlah tuh dia. Dan setiba di puncak Manik, ternyata di puncak itu udah penuh dengan tenda sukarelawan yang udah berdiri duluan. Jadi nggak ada tempat tuh buat dia bikin tenda kan. Akhirnya terpaksa dia ngediriin tenda tuh persis di samping makam tua yang ada di puncak itu. Dan tiba-tiba datang tuh bapak-bapak pakai jas lengkap dan si bapak tadi ngomong tuh ke Heru, "Mas, tolongin saya, Mas." Heru langsung lemes di situ. Tahun 2022 lalu, waktu Andi asal Jakarta hendak takziah ke salah satu kerabatnya di Jawa Tengah, mereka nginep tuh di salah satu losmen gak jauh dari rumah saudaranya. Cuman ini losmen memang lumayan murah dan sepi. Jadi cuman Bang Andi aja nih sama keluarganya yang nginep di situ. Dan bangunannya pun masih bangunan lama gitu. Dan singkat cerita, malam harinya Bang Andi ini nggak bisa tidur. Keluarlah dia sambil ngerokok dan ngobrol sama mas-mas penjaga losmen. Pas penjaga losmen ini pergi, datang lagi tuh bapak-bapak sekitar umur 50 tahun. Ngomong ke Pak Andi, "Pak, tadi Bapak ngobrol sama mas-mas yang duduk di sini ya?" "Iya, kenapa emang? Bapak tahu nggak?" katanya. "Yang Bapak ajak ngobrol itu setan mas, bukan orang." Kagetlah Pak Andi di situ. Tahun 2018 lalu, waktu Asri asal Jakarta mendaki ke Gunung Lau, setiba di Candi Kete, dia istirahat tuh sambil duduk di dekat sajen. Nah, di atas sajen tadi ada dupa tuh yang lagi nyala. Karena ngerasa terganggu tuh dengan bau dupa tadi, dia matiin tuh dupa. Lalu lanjut lagi tuh jalan sampai tiba di pos 3. Dan di pos 3 ini, salah satu teman pendakiannya kebelet kencing. Diantarlah sama Asri ke semak-semak. Dan pas lagi nungguin temannya tadi, Asri noleh ke belakang. Tiba-tiba suasana di sekeliling dia berubah jadi sunyi hening gitu. Teriaklah Asri manggil-manggil temannya tuh. Tapi nggak ada jawaban sama sekali. Sampai akhirnya sekitar jam 11 malam, ternyata Asri ditemuin sedang tidur lelap di semak-semak di pos 3 oleh pendaki yang hendak buang air juga. Tahun 2022 lalu, Fadil mendaki ke Gunung Slamet bersama rombongannya via Bambangan. Nah, ketika lagi istirahat di pos 5, dia didatangin tuh sama sosok ibu-ibu dan anaknya. Lalu si ibu tadi narik tangannya Fadil sambil ngomong, "Teman kamu gak bakal bisa pulang. Dia udah ngotorin rumah saya. Cepat bersihin sekarang juga." Fadil kaget di situ kan, nanya ke temannya, "Siapa yang udah ngotorin tempat ini? Ayo ngaku." Tapi nggak ada satupun dari teman mereka yang ngaku. Pas rombongan mereka mau turun ke base camp, tiba-tiba badai datang dan salah satu teman mereka kesurupan tuh, ngamuk-ngamuk nggak sadar-sadar sampai jam 12 malam tuh. Ternyata yang kesurupan ini udah buang air besar waktu di pos 4 sama Rantu tadi dan nggak ditanam lagi sama dia.
Jadi guys, tahun 2020 lalu, Dimar seorang pendaki asal Bekasi mendaki ke Gunung Sanggabuana via Curug Cigentis. Nah, waktu lagi ngecamp nih di sekitaran Pancuran Kejayaan, tiba-tiba tengah malam lewat nih kakek-kakek di depan tenda dia, tanpa suara tapak kaki, tanpa alas kaki, dan tanpa penerangan sama sekali. Dipanggillah sama dia tuh. Terus pas lagi ngobrol-ngobrol gitu, si kakek tadi ngomong kalau dia berasal dari Kesepuhan Kanoman Cirebon dan usianya saat ini 582 tahun. Katanya sih mau berziarah tuh ke makam Eyang Jagakarsa. Terus setelah ngobrol gitu tanpa basa-basi, si kakek tadi langsung aja pergi tuh ninggalin Dimar dan lanjut ke arah puncak. Nggak pakai pamit sama sekali. Tahun 2019 lalu, waktu Fitri bersama temennya mendaki ke Gunung Salak, pas masuk waktu maghrib, mereka masih aja jalan tuh menuju puncak Bayangan. Dan waktu mau ngelewatin rawa-rawa, tiba-tiba mereka ngedengar ada suara perempuan yang manggil-manggil nama temannya tadi. Andi, Andi, dan gak cuman itu guys. Waktu mereka lagi ngediriin tenda di area HM44, tiba-tiba terdengar lagi tuh suara kresek-kresek dari salah satu pohon akasia yang ada di dekat mereka. Pas dilihat ternyata ada sebuah kepala tanpa badan. Matanya itu merah banget dengan tatapan tajam lagi ngeliatin ke arah mereka berdua. Dan Fitri langsung tuh ngalihin pandangan dia dari sosok itu karena takut kesurupan gitu kan. Akhirnya pas tenda udah jadi, mereka langsung tuh masuk ke dalam tenda dan semua aktivitas dikerjain di dalam tenda tuh sampai besok paginya. Jadi guys, di tahun 2024 lalu, Rizky asal Jakarta mendaki ke Gunung Pulosari bersama satu orang temannya lewat jalur Cihunjuran. Nah, karena udah telanjur janjian tuh sama teman-temannya, Rizky pun maksa tuh dia buat tetap berangkat meskipun ibunya udah ngelarang dia tuh. Memang lagi musim hujan tuh waktu itu kan. Nah, di awal-awal perjalanan dia ini ngevlog aja asik gitu kan, sampai-sampai mereka lupa berdoa di situ. Dan alhasil nih, pas mau turun dari puncak, tiba-tiba kaki temannya Rizky ini sakit tuh. Istirahatlah tuh mereka di pinggir jalur. Dan lagi iseng-isengnya ngevlogin video, tiba-tiba di kamera itu muncul penampakan hitam lagi jalan dari pohon ke pohon. Dan gak pakai lama tuh, mereka langsung kabur dari tempat itu. Tahun 2004 lalu, waktu Kang Indra, seorang ranger Gunung Gede, hendak mengevakuasi pendaki yang katanya udah meninggal di puncak Pangrango, pas lagi ngecamp di kandang badak, dia didatangin tuh sama pendaki pakai jaket sama tutup kepala tuh. Dan pendaki ini tampak kedinginan gitu, terus tampak kucil banget, lagi megangin perutnya gitu kan. Kang Indra nanya di situ, mau kemana mas? Mau ke puncak kata dia. Malam-malam begini mas? Iya kata dia. Dan anehnya nih, pas pendaki itu pamit, tiba-tiba dia udah ngilang gitu aja, cepet banget. Dan keesokan paginya, pas udah nyampe puncak, itu jenazah udah dibungkus tuh pakai plywood. Cuman yang bikin merinding nih, pas dibuka itu plywood, ternyata jaket yang dipakai sama korban tadi persis sama jaket yang dipakai pendaki yang dia temuin semalam. Gitu. Itu tadi rangkuman dari berbagai kisah pengalaman horor yang dialami oleh para pendaki. Mudah-mudahan kita bisa mengambil pelajaran dari kisah tersebut untuk lebih berhati-hati dan selalu menjaga kelestarian alam, menghormati adat istiadat dan kearifan lokal setempat. Terima kasih udah menyimak. Gua Setia undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.